Puji Tuhan, selamat malam. Kembali lagi kita bergabung di Zoom online kami. Sebelum kita memulai pembelajaran firman Tuhan saat malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan untuk hari yang kau beri. Kami boleh menikmati dari bangun tidur kami hingga malam ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih untuk pimpinanmu Tuhan Yesus. Terus Engkau menyertai menjagai kami. Kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan. Saat malam hari ini kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami. Tuhan ampuni hidup kami. Kembali saat malam hari ini kami bersepakat meminta memohon pimpinanmu dalam ibadah Zoom kami Tuhan. Tuhan tolong sertai Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan. Biar bukan rutinitas, tapi yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan namamu. Tuhan tolong berikan kami hikmat pengertian daripadamu, roh dengar-dengaran Tuhan. Hingga hambamu memberitakan firman-Mu, kami boleh mengerti terlebih kami boleh hidupi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati hambamu Tuhan, kami sungguh percaya urapan-Mu, hikmat-Mu terus menyertai hambamu, hingga apa yang berikan hambamu itu daripadamu. Kau juga tolong teman-teman kami, rindu kami boleh bergabung bersama-sama secara online maupun offline, berkati kami semua. Kami sungguh percaya hikmat pengertian boleh juga menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah online kami ini ke dalam tangan-Mu dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita dalami kebenaran firman. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri. Sama-sama kita bisa belajar. Kita lanjutkan di ayat 12 sampai 13. Masih dalam tema peperangan rohani. Kita ulang sedikit pendahuluan kita. Pendahuluan pasal 6 ayat 10 sampai 20. Paragraf ini Paulus tulis setelah Paulus bicara tentang bagaimana jalani hidup sehari-hari, khususnya dalam interaksi rumah tangga. Setelah bicara hidup sehari-hari, Paulus melangkah kepada paragraf ini yang berisi nasihat yang bersifat kosmik. Di dalamnya jemaat diajak untuk melihat hidup ini, melihat kekristenan secara jauh lebih luas, bukan hanya di dunia yang kita lihat dengan mata jasmani saja. Bukan hanya di dalam hidup sehari-hari yang kita bisa lihat, deteksi secara natural. Dalam paragraf kita ini, Paulus mengajak jemaat Efesus, mengajak kita semua untuk juga melihat
apa yang terjadi di dunia roh, apa yang terjadi secara rohani. Paulus ingin jemaat ngerti bahwa tantangan yang jemaat hadapi dalam hidup sehari-hari, dalam interaksi rumah tangga, itu nggak bisa dipisahkan dari peperangan yang terjadi di dunia roh. Puji Tuhan. Itu pendahuluan sedikit mengulang bahasan minggu lalu. Masuk ke ayat 12. Paulus menjelaskan lebih lanjut alasan orang-orang percaya butuh selengkap senjata Allah. Di ayat sebelumnya, ayat 11, Paulus telah memberikan alasan pertama dan yang mendasar, yaitu supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita perlu, orang-orang percaya perlu selengkap senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu alasan yang mendasar. Di ayat 12, Paulus melakukan elaborasi terhadap alasan ini. Paulus jelaskan bahwa tipu muslihat yang orang-orang percaya hadapi bukan berasal dari manusia. Tipu muslihat yang jemaat Efesus hadapi, yang kita, orang-orang percaya, hadapi, berasal dari roh-roh jahat di udara. Kita bukan melawan darah dan daging. Saat lawan kita darah dan daging, sesungguhnya kita nggak butuh selengkap senjata Allah. Tetapi karena tipu muslihat yang menyerang kita bukan berasal dari manusia, mutlak kita butuh selengkap senjata Allah. Tipu muslihat manusia, sehebat apapun itu, akan jauh lebih mudah untuk kita hadapi. Bahkan di zaman AI ini, di saat semua bisa dibuat oleh komputer, oleh AI, kita bisa, khususnya kami suka nonton YouTube, produk-produk audiovisual bisa dibuat oleh AI, oleh mesin, oleh komputer. Manusia tinggal memberi perintah, langsung jadi. Nggak perlu, contohnya musik, manusia pencet chord, memainkan musik. Udah nggak perlu. Cukup perintahkan mesin buat lagu jazz rohani misalnya. Temanya apa? AI akan memprosesnya dan mengeluarkan hasilnya. Bahkan di zaman AI ini, tipuan yang dibuat manusia, secanggih apapun tipuan tersebut, tipu muslihat tersebut, selama berasal dari manusia, jauh lebih mudah kita handle, kita hadapi. Tapi sekali lagi, yang kita hadapi adalah tipu muslihat yang berasal dari iblis, dari roh-roh jahat di udara. Kuasa kegelapan memiliki kemampuan yang jauh lebih dahsyat dalam melakukan tipuan-tipuan mereka. Mereka dapat menampilkan
sebuah kejahatan sebagai sebuah kebaikan. Mampu tampilkan sebuah kesesatan sebagai sebuah kebenaran. Bukan hanya dibuat semirip mungkin, tetapi tipuan ini bisa dibuat sangat menggugah hati, mempermainkan emosi manusia. Kuasa kegelapan sangat ahli dalam mempermainkan hati, pikiran, emosi, ketertarikan, gairah manusia. Kuasa kegelapan sangat mahir. Kita mau pastikan bahwa tanpa selengkap senjata Allah, tanpa kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Allah, kita pasti tertipu. Karena tipu muslihat yang kita hadapi bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari darah dan daging, tetapi dari roh-roh jahat di udara. 100% pasti kita tertipu, bahkan 1000% pasti kita tertipu saat kita nggak mau mengenakan selengkap senjata Allah. Kita akan dibuat percaya pada kebaikan versi iblis. Kita pun akan mati-matian membela sebuah kebenaran versi iblis. Jika kita tidak mengenakan selengkap senjata Allah. Selanjutnya kita lihat, Paulus menggunakan kata bergumul. Dalam terjemahan baru ini tidak muncul, tetapi saat kita lihat terjemahan lama, maka kita akan dapat menemukan kata ini. Karena kita bergumul. Ya, versi LAI terjemahan baru pakai kata perjuangan. Dalam versi terjemahan lama LAI menggunakan kata bergumul. Kita bergumul bukannya dengan manusia. Tadi sekali lagi, tipu muslihat yang kita hadapi bukan berasal dari manusia, melainkan dari penguasa, penghulu yang memerintah di udara. Itu yang kita hadapi. Kata bergumul atau bergulat itu Paulus pinjam dari olahraga gulat di abad pertama saat Paulus hidup. Paulus pinjam istilah bergumul untuk menjelaskan kepada jemaat nature atau kondisi peperangan yang jemaat Efesus hadapi. Peperangan yang terjadi secara rohani itu bukan seperti perang saat ini Israel versus Iran, di mana mereka saling mengirim rudal, peluru kendali. Bukan seperti itu peperangan yang Paulus sedang jelaskan. Peperangan yang jemaat Efesus hadapi, yang gereja, orang-orang percaya hadapi, itu bagaikan pertempuran saling tembak jarak dekat antar kedua belah pihak tentara yang bermusuhan. Itu gambaran yang Paulus ingin berikan kepada jemaat Efesus dengan menggunakan kata bergumul atau bergulat. Paulus ingin menunjukkan betapa intensnya peperangan yang terjadi.
Kemudian kita lihat ada 4 istilah Paulus gunakan. Kita lihat dalam Alkitab kita, terjemahan baru versi LAI. 4 istilah yang Paulus gunakan untuk menyebut musuh orang-orang percaya. Pertama, pemerintah-pemerintah. Kedua, penguasa-penguasa. Ketiga, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Keempat, roh-roh jahat di udara. Buku kita ini mengingatkan kita saat membaca Efesus 6 ayat 12 ini, jangan sampai kita menafsirkannya dengan menganggap di sini Paulus sedang menjelaskan pangkat-pangkat dalam dunia supranatural. Penafsiran semacam itu penafsiran yang liar, yang nggak didasari oleh pembelajaran Alkitab yang menyeluruh. Penafsiran yang terlalu berani. Karena hanya didasarkan pada satu bagian ayat. Kita menjauhi, menghindari penafsiran semacam ini. Penafsiran yang pure speculation. Spekulasi murni. Kita mau jaga jarak, menjauhi tafsiran semacam ini. Kita dapati spekulasi semacam ini saat beberapa pengkhotbah menafsirkan Daniel 10 ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Menentang utusan Allah, malaikat Allah yang dikirim kepada Daniel. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, kepala atau panglima para malaikat, datang menolong aku, si pembawa pesan bagi Daniel, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Kita tahu bersama, kita yang besar di aliran Pankar, kita tahu bersama, nggak sedikit pendeta menafsirkan, menggunakan ayat ini untuk menafsirkan bahwa di masing-masing kota, masing-masing negara, daerah punya penguasa, punya penghulu. Karena masing-masing kota, masih menurut pendeta-pendeta semacam ini, karena masing-masing kota, daerah punya penghulu iblis, maka supaya orang-orang percaya bisa mengalahkan si iblis yang menguasai kota tersebut dan memenangkannya bagi Kristus, maka orang-orang percaya perlu mengenali siapa yang memegang kota tersebut. Dengan mengenali, jika bisa menyebut nama si iblis penguasa kota, maka orang-orang percaya akan mengalahkan kuasa kegelapan yang berada di kota tersebut dan memenangkan kota tersebut bagi Kristus.
itu tafsiran sama. Seperti tadi, tafsiran yang digolongkan penafsiran liar yang terlalu berani. Karena hanya berdasarkan satu ayat bisa memberi tafsiran segila itu, seliar itu. Inilah masalah yang banyak kita dapati di aliran Pankar, Pantekosta Karismatik. Kita terlalu ngulik pembahasan kuasa kegelapan. Kita selidiki, kita teliti, kita kupas tuntas, kita cari tahu secara mendalam tentang kuasa kegelapan. Kita cari tahu siapa namanya. Kita cari tahu dia kuasai kota mana. Kita kulik habis-habisan tentang kuasa kegelapan. Ini masalah yang sering dihadapi oleh aliran Pantekosta Karismatik. Kita kulik dalam, teliti, kupas tuntas, selidik tentang kuasa kegelapan. Kita cari, kita gali benar-benar siapa namanya, bagaimana cara ngusirnya. Kita habis-habisan sedemikian rupa sehingga pikiran kita dikuasai oleh kuasa kegelapan. Fokus kita bukan pada salib, tetapi tentang atau pada kuasa kegelapan. Kalau kita mau kembali ke awal, jangan-jangan inilah salah satu bentuk tipu muslihat si iblis. Kita dibuat terlalu asyik menggali ilmu tentang setan, sehingga teralih fokus kita yang harusnya makin hari makin kagum pada karya keselamatan Yesus di Kalvari. Bisa jadi kan? Karena itu, puji Tuhan, kita belajar lewat pembahasan kita diberkati oleh buku ini. Buku acuan kita ini mengingatkan kita bahwa kita nggak perlu macam-macam strategi. Nggak perlu tadi. Misalnya, untuk mengusir setan dari seseorang, kita harus cari tahu dulu namanya. Cari tahu dulu dia setan menguasai pohon mana, menguasai rumah mana. Kita cari tahu dulu, kita kenali namanya, baru kita panggil namanya, dan kita usir dalam nama Yesus. Kita belajar lewat surat Efesus pasal 6 ini bahwa satu saja strategi hadapi 4 sebutan bagi kuasa kegelapan, hanya satu strategi. Mengenakan selengkap senjata rohani. Satu strategi. Nggak perlu macam-macam strategi. Kita pasti bertahan. Kita pasti menang. Kita nggak akan dikalahkan oleh segala bentuk tipu muslihat iblis. Hanya satu strategi. Kenakan selengkap senjata Allah. Kita lanjut. Untuk meningkatkan kewaspadaan jemaat, inilah tujuan Paulus. Bukan untuk nakut-nakuti. Bukan untuk membuat jemaat terlalu khawatir hadapi kuasa kegelapan. Itu nggak pernah menjadi tujuan Paulus.
Paulus menuliskan kebenaran ini satu tujuan untuk tingkatin kewaspadaan jemaat Efesus. Karena Paulus sangat yakin saat jemaat waspada, kenakan selengkap senjata Allah, maka jemaat pasti bertahan. Meski iblis menggunakan berbagai bentuk tipu muslihat, segala bentuk strategi iblis lancarkan kepada orang percaya. Selama orang percaya kenakan selengkap senjata Allah, berbagai bentuk tipu muslihat iblis enggak akan membuat kita jadi pecundang. Ini yang memberi keyakinan kepada kita. Kita nggak mau diintimidasi dengan tadi ya ajaran-ajaran palsu yang membuat kita merasa minder saat kita belum tahu nama iblis. Saat kita belum bisa mengusir setan dari sebuah kota, kita jadi minder. Saat kita belum bisa usir setan dari sebuah rumah, kita jadi minder. Enggak. Firman Tuhan kali ini memberi penegasan kepada kita. Saat kita mau kenakan selengkap senjata Allah, kita nggak perlu bisa ngusir setan dari sebuah pohon, dari sebuah rumah, dari sebuah kota. Kita nggak perlu. Kita pasti berkemenangan selama kita mengenakan selengkap senjata Allah. Paulus tuliskan ini untuk meningkatkan kewaspadaan jemaat. Ini yang menjadi pola penulisan Paulus. Paulus nggak mau tentunya jemaat Efesus nganggap enteng kuasa kegelapan. Tentu Paulus nggak mau. Jangan sampai kemudian jemaat takabur, terlalu menganggap enteng kuasa kegelapan. Paulus ingin jemaat tahu kemampuan kuasa kegelapan, jadi waspada, kenakan senjata Allah. Itu doang polanya. Urutan logisnya. Nggak perlu macam-macam kita kulik tentang kuasa kegelapan. Kita jauhi, jaga jarak terhadap seminar-seminar okultisme yang udah berlebihan. Yang masih didasari oleh kebenaran Alkitab, boleh kita belajar dari dalamnya. Tapi saat sudah mengajak kita mengulik, kupas tuntas, selidiki, teliti, gali dalam-dalam berbagai bentuk strategi kuasa kegelapan, hati-hati. Kita akan mengalihkan fokus kita dari salib. Kita akan lebih seru, kagum kepada kuasa kegelapan daripada kepada salib. Kita nggak mau dijauhkan oleh Tuhan dari jebakan-jebakan semacam itu. Itu logikanya. Paulus kasih tahu kemampuan kuasa kegelapan, kita waspada, karena itu loh kita mengenakan senjata Allah. Kita mau melihat bagaimana Paulus memberi, bukan hanya Paulus, tetapi keseluruhan hal Alkitab, seluruh bagian Alkitab, memberitahu kita kemampuan iblis. Pertama yang jelas adalah iblis itu memiliki segala kemampuan. Ya ini. Untuk mengatur, mengendalikan hidup manusia, yaitu mereka yang berada di bawah kuasaannya. Mereka yang kemudian menjadi kaki tangannya.
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi, orang-orang yang belum dilepaskan, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka masih berada di naungan kuasa kegelapan. Berada di bawah kontrol roh-roh di udara. Mereka ini tentu begitu dikendalikan sehingga menjadi kaki tangan antek-antek si jahat. Next, iblis pun punya kemampuan untuk, kita lihat di sini, menghalang-halangi pelayanan, dalam hal ini Paulus. Kita lihat ayatnya. Saya lupa berarti nggak tampilkan. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis mencegah kami. Jadi iblis bisa menghalang-halangi niat Paulus kunjungi jemaat Tesalonika. Ini kita sedang bicara kemampuan iblis. Kemudian, iblis pun dalam kisah Ayub bisa mendatangkan penyakit, musibah, bahkan kematian. Tentu kita sudah belajar atas izin Allah, sekali lagi iblis mampu datangkan penyakit, musibah, bahkan kematian. Kemudian di Wahyu 2 ayat 10, tampilkan atau enggak? Ya, ada. Iblis bisa menggunakan orang-orang untuk memenjarakan anak-anak Tuhan. Memenjarakan orang-orang percaya. Ini yang Alkitab tampilkan. Kemampuan iblis. Dan tentu yang paling hebat, kemampuan iblis dalam menampilkan kesesatan. Pengajaran mereka itu dapat mereka tampilkan dengan begitu meyakinkan. Ajaran-ajaran setan ditampilkan dengan begitu meyakinkan, menggugah hati, membangkitkan gairah. Padahal pengajaran tersebut sesungguhnya membawa kepada kemurtatan, tetapi bisa ditampilkan sebagai kebenaran, sebagai sesuatu yang begitu meyakinkan, menggugah hati, membangkitkan emosi. Itulah kemampuan iblis. Sedikit saya tambahkan dari kisah Ayub. Sehebat apapun iblis, kita dari kisah Ayub kita dapat lihat bahwa ada dua respons. Ayub bertahan. Istri Ayub enggak bertahan. Ayub mewakili orang-orang yang mengenakan selengkap senjata Allah. Istri Ayub enggak. Saat hadapi kemampuan iblis, datangkan musibah, penyakit, bahkan kematian anak-anaknya. Tetap kita punya kemampuan untuk kalahkan iblis. Tolak tipu muslihatnya, tolak serangannya. Bahkan di saat serangannya begitu hebat, kita nggak tahu kapan serangan terhebat iblis terhadap hidup kita. Apakah sudah berlalu atau masih di masa-masa akan datang? Kita nggak tahu. Tetapi kita lihat, salah satu serangan iblis terhebat bagi Ayub, Ayub mampu bertahan.
Sungguh Ayub mewakili orang-orang percaya yang kenakan senjata Allah. Sehingga sehebat apapun serangan iblis, kita bisa bertahan. Kita mampu bertahan bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena kita terus diajak untuk waspada, sehingga kita terus kenakan selengkap senjata Allah. Puji Tuhan, kita masuk ke ayat 13 di malam hari ini. Kita hanya baca, lihat 2 ayat. Puji Tuhan. Paulus mengulangi perintah yang sudah ia tuliskan di ayat 11 dengan kata kerja yang berbeda. Di ayat 11, kenakanlah. Di ayat 13, ambillah. Bisa kita gambarkan, kita imajinasikan, selengkap senjata Allah itu sudah tersedia bagi kita. Bagi setiap orang percaya, setiap orang yang sudah lahir baru oleh air dan roh. Bagi kita, bagi setiap kita, sudah tersedia selengkap senjata Allah. Kita tinggal ambil dan kenakan. Paulus minta kita, nasihati, perintahkan kita. Kamu mau bertahan, hadapi tipu muslihat iblis, hadapi serangan iblis yang paling dahsyat, ambil, kenakan selengkap senjata Allah. Sehingga kita bisa bertahan baik individu per individu, masing-masing kita bisa bertahan, dan juga dalam persekutuan jemaat kita bisa bertahan. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Terakhir di malam hari ini, kita lihat frase hari yang jahat. Di ayat 13, hari yang jahat. Sebuah istilah yang meski nggak sama persis, telah muncul sebelumnya di surat ini. Di pasal 5. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi bedanya, di Efesus 6 ayat 13, nunjuk kepada satu hari atau satu masa, hari yang jahat. Efesus 5, 16, hari-hari yang jahat. Itu bedanya. Menggabungkan dua ayat ini, penafsir Alkitab, para teolog, memiliki perbedaan dalam menafsir. Ada 5 perbedaan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah hari yang jahat adalah hari-hari atau masa, sebuah masa, sama ya, hari itu diartikan masa di antara dua kedatangan Kristus. Di Bethlehem dan nanti ketika dia datang sebagai raja. Hari atau masa di antara dua peristiwa ini, itulah hari yang jahat. Itu tafsiran pertama. Masa dari Bethlehem sampai Yesus datang kedua kali, itu tafsiran pertama terhadap frase hari yang jahat. Nomor 2. Penafsir, di sini ada Meyer, Dibelius, Schiller, menafsirkan bahwa hari yang jahat itu menunjuk kepada satu hari, sebuah hari, a single day, di mana terjadi sebuah aniaya yang begitu dahsyat, yang gak pernah terjadi sebelumnya, dan yang gak akan pernah terjadi lagi. Hari
tepat, sebuah hari tepat sebelum Yesus datang kedua kali, di mana iblis menyerang gereja itu dengan seluruh kekuatannya. Itu tafsiran nomor 2. Tafsiran nomor 3 adalah hari yang jahat itu menunjuk kepada masa-masa orang percaya hadapi masalah atau tekanan atau serangan iblis atau tipu muslihat iblis yang paling dahsyat. Yaitu tafsiran Hendrickson dan Mitten. Jadi pertama, tidak secara spesifik, tapi secara umum sekali, dari Bethlehem sampai Yesus datang kembali, itulah hari yang jahat. Nomor 2, nunjuk kepada satu hari sebelum parousia Yesus datang kembali. Ketiga, menunjuk pada hari-hari di mana kita, orang percaya, hadapi serangan iblis yang paling dahsyat. Ada 3. Nomor 4 dan nomor 5 hanya kombinasi. Nomor 4 kombinasi 1 dan 2. Nomor 5 kombinasi 1 dan 3. Buku acuan kita lebih meyakini tafsiran nomor 5. Kombinasi 1 dan 3. Jadi, hari yang jahat bukan hanya menunjuk pada hari di mana kita hidup, dari Bethlehem sampai Yesus datang kedua kali, tetapi juga menunjuk pada hari-hari di mana kita hadapi serangan iblis yang paling dahsyat. Tetapi di saat itu pun, hari yang jahat itu pun, kita tetap berdiri. Amin. Amin. Kita tetap bertahan. Hadapi serangan iblis yang all out, yang nggak akan kita bisa hadapi lagi. Udah paling hebat. Udah nggak ada lebih tinggi lagi tajamnya serangan iblis. Ditujukan kepada kita, pribadi lepas pribadi. Itulah hari yang jahat. Di saat itu pun kita mampu bertahan. Bukan karena kita, tapi karena firman dan Roh Kudus. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus, kiranya pembelajaran kita malam hari ini melengkapi kita. Dalam kita terus berjuang, pribadi lepas pribadi, dan juga dalam persekutuan, saling jaga kita, saling ingatkan, nasihatkan kita. Segala hormat, pujian bagi Kristus. Waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Rini. Ya. Puji Tuhan, kita ada Agnes, ada Bu Rora. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan tentang peperangan rohani saat malam hari ini. Mungkin dari Bu atau Agnes, boleh? Mungkin Agnes dulu, Nes. Apa ya Karin, serem merinding tadi dengarnya. Membayangkan hari-hari yang jahat. Hari yang jahat aja udah serem, ada kombinasinya lagi 1 dan 2. Ya ampun. 1 dan 3 ya. Oh my God. Hari itu kita masih bisa bertahan gak ya Karin? Tapi berharap hari itu, nggak tahu deh Karin, kalau boleh sudah terangkat atau disingkirkan atau apalah. Udah selesai ya. Kalau bisa nggak ngalamin nih Anas ya. Benar-benar. Takutnya segala sesuatu yang sudah kita pelajari itu pada hari itu nggak mempan ya. Bukan nggak mempan karena Tuhan ya, tapi karena ternyata kita nggak sekuat itu gitu kan. Betul. Makasih ya Bung Sam, malam hari ini diingatkan lagi tentang perlengkapan senjata Allah. Baru beberapa hari yang lalu tuh aku baca artikel yang sangat menyentuh, judulnya Hati Manusia itu adalah Gudang Berhala gitu. Terus dia mengungkapkan bahwa
segala sesuatu itu kejahatan berasal dari hati manusia yang gudang berhala ini. Kesombongan, keangkuhan diri, merasa diri lebih bijaksana dibanding orang lain. Padahal nggak kita ucapkan, tapi semuanya timbul dalam hati gitu. Lihat teman kita nggak terlalu rajin-rajin banget, mulai timbul kesombongan. Untung gue sih lebih rajin dibanding dia gitu. Terus pelayanannya lebih dipakai aja, padahal bukan dia, tapi Tuhan yang pakai. Tapi merasa seolah-olah dia yang melakukan sesuatu gitu. Jadi diingatkan tuh di renungan yang aku baca itu, dari kita bangun tidur itu kita selalu ingat gitu, hati kita ini gudang berhala, karena itu perlu Benar. banget diperlengkapi dengan firman Tuhan dan segala macam. Jadi pada saat segala sesuatu yang kita lakukan itu kembali lagi untuk Tuhan dan untuk Tuhan gitu, tujuannya hanya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jangan kasih celah katanya untuk hal-hal lain, entah itu kesombongan, keangkuhan dan lain-lain itu ada di dalam hati kita. Pas banget sama yang tadi Bung saya ingatkan lagi tentang perlengkapan senjata Allah gitu. Terus aku juga kemarin waktu hari Sabtu kemarin kan aku ada latihan Paskah gitu di gereja, pulangnya malam gitu jam 10 malam. Terus abang Gojeknya ini ngajak ngobrol mulu karena dia bingung apa kok ada gereja sampai jam 10 malam gitu. Jadi dia nanya-nanya mulu gitu kan. Ya ternyata dia itu orang gereja Katolik. Terus dia jadi curhat gitu. Dia bilang, Mbak tuh percaya bahasa roga, dia bilang gitu. Terus aku bilang, aku percaya gitu. Terus dia bilang, saya trauma, dia bilang gitu. Saya tuh pernah ke gereja GBI waktu itu. Terus ternyata waktu itu kan ditanya siapa yang ulang tahun. Saya angkat tangan, dikasih hadiah gitu, dia bilang gitu kan. Saya seneng tuh dapat hadiah, katanya kan di gereja saya nggak dapat hadiah. Terus nggak lama disuruh maju, didoain sama pendetanya dengan menggunakan bahasa roh katanya. Saya belum pernah dengar bahasa roh katanya. Tapi saya risih dengarnya, terganggu, dia bilang gitu. Walaupun waktu didoain sih badan saya jadi panas gitu. Terus dia kayak penasaran apakah gereja Pantai Costa GPDI itu ada bahasa roh juga. Jadi dia kayak ngulik-ngulik gitu kan. Terus aku bilang iya, bahasa roh itu kasih karunia Tuhan yang memang nggak bisa diajarkan, memang nggak semua orang juga dan orang-orang tertentu gitu kan. Terus dia bilang iya, saya trauma semenjak itu, saya nggak mau lagi masuk ke gereja lain selain Katolik gitu. Sebenarnya tujuannya ke GBI karena dia suka sama seorang cewek ceritanya gitu kan. Terus jadi dia masuk ke situ gitu. Terus dia merasa terjebak dengan hari itu gitu. Terus setelah kami ngobrol panjang itu, kesimpulan dari dia itu, menurut saya ya Mbak, orang semakin mempelajari sesuatu itu malah semakin sesat dia ngomong gitu. Jadi menurut saya mah biasa-biasa aja, ntar kalau itu jadi sesat dia lagi ngomong gitu. Terus abis dia ngomong gitu, besok paginya aku juga baca artikel lagi, terus ada tulisannya juga katanya, orang yang paling lama di gereja itu ada dua kemungkinan. Kalau nggak paling agamawi, ada atau paling duniawi, dia tulisannya gitu. Jadi katanya, terus aku mikir-mikir, aduh, Tuhan nggak mau dua-duanya juga sih, nggak mau agamawi kayak ahli farisi, tapi juga jangan duniawi gitu. Jadi ya emang tadi Bung Semi bilang jangan minder kalau nggak tahu nama-nama setan dan nama-nama segala macam gitu. Aku sih nggak minder kalau nggak tahu nama setan, ya emang pengetahuan aku cetek banget, makanya aku ikut Bible study gitu kan. Tapi yang minder itu kalau ternyata kita bertahun-tahun di gereja, tapi hidup kita sama sekali nggak mencerminkan tentang Tuhan gitu kan. Jadi minder juga sama keluarga yang lihat kita kerajinan ke gereja, tapi hidup kita nggak ada bedanya sama mereka yang biasa-biasa aja gitu ke gerejanya gitu. Jadi sebenarnya lebih minder ke situ sih. Dibanding nggak tahu sampai yang hal detail-detail tentang nama setan yang harus diusir gitu, lebih ke situ juga. Terus makasih juga Bung Sam tadi diingetin tentang terus bertahan dalam persekutuan. Menurut aku itu yang paling membantu sih, tetap berada dalam persekutuan rohani bersama dengan teman-teman seiman gitu. Kalau mau cari khotbah yang paling bagus, pengajaran paling bagus, sekarang di YouTube banyak banget gitu. Tapi hanya ada di gereja saat kita sedih, saat kita berduka, ada gembala yang terus bersama dengan kita, nemenin kita gitu kan, doain kita, ada teman-teman persekutuan yang ngingetin gitu, walaupun ngingetinnya mungkin sambil bercanda atau nggak tahu didoain apa enggak gitu, tapi mereka ada di bersama-sama dengan kita gitu. Dan penting banget persekutuan bersama dengan teman-teman seiman gitu. Jadi selain menggunakan perlengkapan senjata rohani, setiap hari juga persekutuan itu menurut aku sangat membantu sih. Itu aja Karin, makasih untuk malam hari ini. Jadi Iya, panjang. ini nggak apa-apa Nas. Terima kasih banget. Memang benar ya Nas ya, kalau persekutuan saudara seiman emang benar-benar
bisa saling ngingetin, benar kata Agnes, walaupun mungkin kadang-kadang teman-teman tuh bawaannya dengan canda, tapi kadang-kadang pas kalau dengan candaan itu terus kita dapet, terus kita renungin, oh iya ya benar. Jadi kayak kalau di dalam persekutuan itu emang benar kerasa saling melengkapinya itu dengan saudara seiman ya. Terus kayaknya emang berasa banget nyaman gitu ya. Karini juga merasakan itu. Mungkin Bau ada yang ditanyakan Bau? Bau ya, Ah, tadi kayaknya silakan. Ernest sudah panjang. Tadi Bu pikir siapa sih Elsa Obidin, apa ada anggota baru nih ternyata? Aku juga tadi tak Hah? selamat malamnya juga aku pikir anggota baru. Ternyata Agnes. Tapi Obidiannya bagus sih ya, menggambarkan orangnya. Emak-emak habis rapat bau lupa diganti, maaf ya. Enggak, itu oke. Itu kita pernah tema itu loh, pernah tema family camp ya di Iya, OB apa gitu. Obey benar-benar pernah dulu. OB gitu, OB. Tadi hari ya Bu, sorry ya sambil warawiri soalnya sambil Oh, it's gini-gini. okay, Bu. Tapi yang Bu tangkap tadi itu yang Bu dapat ini, oh ya benar, ini hari yang jahat. Kalau nggak salah itu tadi Bung Sam bilang hari yang jahat itu masa sekarang juga masa-masa sulit, bukan pada akhir aja kan. Tapi masa-masa ini juga kalau kita menemui pergumulan, mengalami ya, menghadapi itu hal-hal seperti itu juga merupakan hari yang jahat gitu. Dan gitu bukan ya? Atau Boy yang dapat pengertian yang lain baru lagi? Kayaknya itu tadi Bo tangkap salah satu. Nah itu Bo membenarkan banget ya, terutama itu kalau kita dalam pekerjaan gitu ya, dan memang tuh makin jahat gitu. Saat-saat ini memang makin jahat sampai kita itu sampai terperangah, bisa ya, kenapa sih? Maksudnya nggak normal-normal. Secara, maksudnya kasat mata aja misalnya yang begini harusnya begini gitu, harusnya begitu, orang bodoh-bodoh juga bisa. Tapi ada orang tuh bisa, maksudnya dalam dunia pekerjaan itu kita lihat kok gitu lari banget gitu ya. Jadi memang ini memang benar kayak firman Tuhan tuh bilang memang masa-masa ini masa yang jahat gitu. Jadi logika itu udah enggak, kayaknya orang gampang menyakiti orang lain, nalarnya juga saya pikir nggak mau menghakimi gitu, tapi balik ke mengingat juga karena kita juga bukan orang yang sempurna ya. Ya memang ini hari yang jahat ini, dan ya apa yang menjadi harapan kita tentunya jangan sampai kita bagian dari hal-hal itu gitu ya, menjadi, karena memang untuk terikut, untuk tergelincir gitu itu kita bukan imun juga ya gitu, tapi potensi peluang-peluang itu ada gitu ya. Tetapi bagaimana memang firman Tuhan itu, persekutuan itu juga seperti tadi sudah disampaikan bisa menjaga kita untuk tetap eling lah, untuk tetap mari kita lihat kebenaran dari kebenaran firman Tuhan gitu. Saya ada di posisi mana sih? Apa mungkin saya juga udah menyerempet-nyerempet gitu ya. Kalau mulai merasa kurang ininya, kalau begini terus, sebenarnya memang kita beribadah bukan karena ini ya, memang bukan karena ada apa ya, katanya timbal balik ya, seperti selalu Bung Semi sampaikan, bukan karena timbal balik gitu, tetapi memang iya bukan transaksional gitu ya, tetapi memang kadang-kadang tuh ada seperti itu gitu. Oh iya, Saya takut nih nggak diberkati tuh kalau udah mulai ini gitu ya. Saya takut ini pekerjaan saya nanti nggak ditolong. Pas waktu saya rapat penting, saya butuh hikmat Tuhan, saya takut nih. Kadang-kadang ada seperti gitu ya. Tapi nih jadi melebar lagi. Tapi Tuhan Yesus tolong kita ya. Banyak memang kita setiap saat itu dalam keadaan yang sulit ini, masa-masa sulit ini memang benar sungguh-sungguh sangat sulit ya. Nggak cuma di pekerjaan, di keluarga juga gitu ya, yang kita harus berjaga-jaga banget supaya kita bisa tetap sampai pada akhirnya, sampai happy end lah.
Kalau ada khotbah bilang tuh happy end artinya sampai kepada tujuan iman kita yang sesungguhnya nanti. Itu aja yang Bu mau share. Iya, Thank you. makasih Bu, Ya, makasih Agnes. Mungkin sama. saya ada tambahan? Udah nggak ada kali. Udah tutup aja lah. Ah, mana suaranya? Transaksional. Oh iya itu ya Bu. Ah, Iya, kita juga mau nggak mau manusiawi ya untuk kita datang ke Tuhan tuh dengan semangat transaksional ya. Ada aja kita maunya, ada aja kita butuhnya. Bukan lagi bicara tentang berkat jasmani, tapi eh, terkadang kita datang ke Tuhan minta damai, minta sejahtera aja, kadang-kadang membuat kita ngerasa kita datang kepada Tuhan tuh transaksional. Padahal kan seperti orang pacaran kan harusnya enggak gitu ya. Seperti suami istri ya hanya karena kangen aja, karena rindu, kita nggak minta apa-apa dari Tuhan, itu kan yang paling ideal. Tapi ya kita masih berjuang terus sehingga ya melangkah bagi saya, melangkah majunya tuh kita mintanya tuh bukan hanya perkara-perkara jasmani, tetapi perkara-perkara rohani itu kemajuan. Saya perhatikan. Nah, saat kita udah hanya fokus pada perkara-perkara rohani, kita pun harus sadar kehadiran Tuhan sebenarnya udah cukup dan kita mau sampai ke tahap itu. Masih jauh memang karena ya pengalaman kita kan tiap-tiap saat teduh kita mintanya damai, sukacita, bukan hanya sekadar dekat Tuhan. Ya udah dekat Tuhan aja. Ngerasa Tuhan hadir, ya udah itu doang. Nggak perlu minta apa-apa lagi. Nah itu kan yang perlu kita gapai sama-sama, ingatkan sama-sama, dan tentu harus proses berjuang dalam bimbingan firman dan Roh Kudus. Kiranya berkati kita semua malam hari ini. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bo dan Agnes sudah bergabung dan kita akan tutup pembelajaran kita malam hari ini. Nanti Agnes yang berdoa ya, Nes. Oke, Karin, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berbisa di kami malam hari ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami ya Tuhan, karena itu firman Tuhan datang pada kami pada malam hari ini ya Bapa. Kami ada di hari-hari yang jahat ya Bapa. Kami memohon ya Tuhan, kiranya ya Tuhan Yesus terus perlengkapi kami ya Tuhan dengan senjata-senjata rohani yang daripadamu ya Bapa, agar kami tetap bertahan ya Tuhan, dan sampai akhirnya Kau boleh menemui kami ya Tuhan, ya anak-anak-Mu yang setia ya Bapa. Tolong kami Tuhan, selalu jagai hati dan pikiran kami ya Tuhan, biar kebenaran firman-Mu ya Tuhan sungguh menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan dalam menjalani hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, terus memberkati kami ya Tuhan Yesus dengan urapan yang dari ya Tuhan, sehingga sungguh ya Tuhan melalui segala sesuatu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi kami ya Tuhan. Kami semakin mengerti ya Tuhan tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan kami menghidupi Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Bible Study malam hari ini, untuk setiap kami yang boleh bergabung, bahkan untuk setiap orang yang akan menonton rekaman ulang ini pun kami percaya mereka juga akan mendapatkan berkat yang sama di dalamnya ya Bapa. Kami tutup Bible Study kami malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.